Jadi konten kreator emang gak ada salahnya. Tapi kalau semua hal diupload ke sosmed, mungkin itu akan jadi awal mula petaka yang cukup serius. Bukan hanya kehilangan kehormatan, tapi juga kehilangan orang yang paling penting dalam hidup kita. Oke, di episode kali ini kita akan membahas salah satu drama romantis yang lagi-lagi dari Thailand. Biasanya kan kita bahas horor, tapi sekarang kita bahas salah satu drama romantisnya yang emang gak kalah seru. Buat kalian para Gen Z yang lahir tahun 2000-an, pasti tahu juga ya kalau drama komedi romantis dari Thailand tuh emang seru-seru banget. Apalagi era tahun 2010-an dan sekitarnya, literally adalah salah satu era emas drama komedi romantis Thailand. Salah satu yang paling memorable adalah Seven Something. Seven Something ini adalah film panjang drama komedi romantis yang terdiri dari 3 cerita yang semuanya berjudul Angka Kelipatan 7. Judul pertama adalah angka 14, kemudian yang kedua angka 21, dan yang ketiga adalah angka 42. Nah, yang akan kita ceritakan sekarang adalah yang pertama dulu ya, yang 14. Nanti kalau konten ini rame, kita lanjut ke part 2, yang angka 21, oke? Nah, sejujurnya drama ini tuh menarik banget sih, apalagi di zaman penayangannya yang muncul di tahun 2012. Di tahun segitu udah bisa bikin film dengan struktur cerita semacam ini tuh kayak bener-bener something banget, sesuai dengan judulnya, Seven Something. Ya nggak sih? Ya udah, sekarang kita masuk aja deh ke ceritanya. Bagian nomor 14 ini menceritakan kisah cinta dari anak SMA, yaitu Puan dan Milk. Di sini Puannya cowok ya, kelas 11 SMA, bukan Puan yang ketua DPR itu. Nah, Puan ini punya pacar yang cantik banget, yaitu adik kelasnya yang baru masuk kelas 10, yaitu Milk. Nah, Puan dan Milk ini tuh benar-benar couple goals banget. Banyak siswa yang kagum bahkan iri sama couple ini. Soalnya Puannya tuh kan ganteng, Milknya juga cantik gitu. Apalagi di tahun 2012 itu kan media sosial, khususnya Facebook, lagi rame-ramenya. Puan juga orangnya tuh bener-bener aktif media sosial, khususnya di Facebook dan YouTube. Dan karena hal ini juga dia tuh punya jiwa konten kreator yang sangat tinggi. Dia benar-benar peduli pada apa yang disukai dan tidak disukai oleh followersnya. Bahkan dia tuh punya fansnya sendiri yang malah ini bikin dia ngerasa kehilangan banget kalau misalnya dia kehilangan akun media sosialnya. Dan karena dia berhasil mendapatkan wanita tercantik di sekolah, dia selalu meluangkan waktu untuk membuat konten yang isinya adalah pacarnya sendiri, yaitu Milk. Segala hal yang dilakukan oleh Milk dijadikan konten. Ketika mereka lagi jalan, lagi quality time, pokoknya ketika mereka lagi berdua, selalu ada orang yang ketiga, yaitu kamera. Jadi kalau jalan berdua selalu ada Puan, Milk, dan kamera. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik aja. Milk juga jujur ya, sangat suka dengan editan video yang dibuat oleh Puan. Bener-bener sinematik, punya soul-nya sendiri. Masalahnya, semua video editan dia tuh biasanya selalu diupload ke media sosial, khususnya YouTube. Puan sangat peduli pada jumlah like dan komentar netizen, sehingga privacy yang ada dalam hubungan mereka tuh benar-benar diabaikan. Seolah semua orang tuh bisa mengetahui kemana mereka pergi. Oh ya, disclaimer dulu, di sini Puan dan Milk nih anak baik-baik ya. Jadi walaupun mereka nih pacaran dan sangat dekat, tapi mereka tuh nggak pernah aneh-aneh. Cuma di sini konteksnya, si Milk ini kayak ngerasa kalau semua orang tahu kemana mereka pergi atau apa yang mereka lakukan berasa kurang nyaman aja. Nah, suatu hari di hari Valentine, Puan ini mengajak Milk untuk pergi ke sebuah taman. Itu adalah taman yang direkomendasikan oleh para followersnya di media sosial. Jadi si Puan ini kayak bikin status gitu kan di Facebook atau di Twitter. Terus banyak orang yang nyaranin buat kencan di taman itu aja. Nah, pergilah Puan dan Milk ke sana. Dan seperti biasa, Puan selalu membawa kamera. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama, tapi Puan menganggap bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat konten yang lain. Akhirnya, quality time mereka berdua ini agak sedikit terganggu dengan Puan yang emang mau bikin konten sinematik. Puan ngatur tuh Milk untuk sepedahan dari kiri ke kanan, dari arah sini ke arah sini. Pokoknya di sini bener-bener Milk ini jadi agak bete ya, tapi ya mau gimana lagi. Hingga hari itu pun berakhir. Puan langsung edit footage yang dia ambil di taman itu. Begadang banget, pokoknya harus kelar malam itu juga. Gak peduli kalau misalnya dia besok telat datang ke sekolah atau enggak. Yang penting video itu harus kelar. Dan ternyata beneran kelar. Videonya kurang lebih ya seperti ini. Memperlihatkan Milk yang lagi sepedaan di taman, pakai visual effects dan grading warna orange, cakep banget. Pas ditunjukin ke Milk, Milk juga sangat suka. Tapi yang tidak diduga-duga adalah Milk ingin video tersebut di private.
Emang sejak awal sih Puan ini bilang kalau video ini tuh dibuat untuknya, dan sekarang Milk menagih janji itu. Dan ya, walaupun sebenarnya agak keberatan karena konten ini berpotensi untuk viral, tapi Puan tetap memenuhi permintaan dari Milk. Video tersebut di private. Namun itu hanya untuk sementara, karena beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan dari Milk, video tersebut akhirnya dipublish oleh Puan. Siapa sangka ini adalah awal mula dari sesuatu yang lebih besar terjadi. Ketika Milk akhirnya mengetahui bahwa video tersebut dipublish, Milk sebenarnya tidak langsung marah. Walaupun dia agak kesal, tapi dia tahu bahwa pacarnya, si Puan ini, emang memiliki jiwa konten kreator yang sangat tinggi. Milk memaafkan, tapi bukan berarti ini tidak terjadi apa-apa di hubungan mereka. Suatu hari ketika video tersebut sudah dipublish, Puan sangat senang karena video tersebut beneran viral karena bisa mendapatkan hingga 10.000 penonton di YouTube. Dia lebih senang lagi karena komentar yang ada di sana tuh positif, baik untuk editan maupun untuk kecantikan Milk. Nah, ini adalah kesempatan Puan untuk menekuni hobinya, yaitu membuat video sinematik. Namun, kesenangan itu agak terganggu karena Puan ini menyadari ada satu user YouTube, pengguna YouTube, yang mendislike atau tidak menyukai video tersebut. Puan curhatlah soal ini ke Milk, padahal cuma satu dislike doang. Setelah curhat panjang lebar, tanpa diduga, Milk bilang kalau satu user YouTube yang mendislike video itu adalah dirinya sendiri. Jadi Milk di sini adalah orang yang menekan tombol dislike itu. Wah, di sini Puan kesel ya. Tapi ya, Milk ini lebih kesel karena Puan lebih mementingkan jumlah like dan view di YouTube. Puan gak paham. Menurutnya, apa yang dia lakukan ya semata-mata untuk Milk. Tapi ya, Milk ini memiliki pandangan yang berbeda. Dia mulai kesal dengan kebiasaan Puan yang terkesan menjadikannya sebagai bahan konten. Tapi di sini Puan nampaknya belum menyadari hal itu. Berhari-hari berlalu, Puan dan Milk jadi jarang berbicara. Lebih karena Milknya yang emang menghindari Puan ya. Nah, di sini Puan ini galau banget. Dia bahkan sampai bikin status galau di Facebook dan Twitter. Pakai nyomot ayat-ayat suci segala. Biasa kan kalau lagi galau atau ada unek-unek biasanya kan kayak nyindir gitu kan ya, bikin status gitu. Dipikir orang-orang bakal peduli kali ya. Tapi ya gak apa-apa sih, bebas. Nah, di sini Milk dikasih tahu tuh sama teman-temannya kalau si Puan ini kayaknya galau banget. Dilihat dari status yang sering dia buat, Milk juga emang menyadari hal itu, dan karena emang dia udah berhari-hari marah, di sini Milk berniat untuk memaafkan Puan. Nah, suatu malam ketika Puan selesai mandi, Puan bener-bener kaget saat melihat ada panggilan Skype. Panggilan video call gitu dari Milk. Nah, di sini Milk kayak isengin si Puan gitu pokoknya. Mereka bercanda-canda hingga akhirnya mereka baikan. Nah, di sini Milk tuh ternyata punya kejutan di mana dia tuh mau nyanyi buat si Puan. Ini sebagai lagu permintaan maaf juga sih. Puan kaget ya, ternyata si Milk ini manis dan juga romantis juga. Akhirnya beneran tuh, Milk beneran nyanyi pakai ukulele dan ini bikin Puan melayang ke langit ketujuh, alias seneng banget dia. Milk bilang lagu ini khusus dia nyanyikan untuk Puan seorang. Apa nggak makin klepok-klepok itu si Puan? Lagi dan lagi, Puan merasa bahwa nyanyian si Milk ini berpotensi untuk viral. Puan akhirnya nge-screen record saat Milk ini nyanyi untuknya. Niatnya sebenarnya baik, dia pengen dunia mengenal Milk sebagai gadis yang multi talenta. Cantik udah, manis dan romantis udah. Sekarang pintar nyanyi dan suaranya juga bagus. Puan merasa kalau Milk ini tuh punya potensi loh. Dan akhirnya ya udah dia nge-screen record waktu si Milk ini nyanyi dan tanpa sepengetahuan dari Milk. Diam-diam, Puan mengupload video screen record tersebut ke YouTube dan tanpa berpikir panjang dia langsung publish videonya. Jika video ini lebih viral dibanding video yang waktu di taman, Milk pasti akan senang. Gitu pikiran dari si Puan. Keesokan harinya, sesuai dugaan ternyata video itu emang viral. Bahkan yang nonton tuh bukan cuma dari kalangan orang sekolah aja, bukan teman-teman dari Puan dan Milk aja, tapi bener-bener warga lain juga nonton video nyanyi si Milk ini. Wah, di sini Puan seneng banget karena ngerasa dunia akhirnya telah mengenal si Milk ini. Tapi beda dengan reaksi Milk. Dia jadi sangat membenci Puan. Dia merasa bahwa Puan adalah bajingan brengsek yang di pikirannya tuh cuma konten, cuma media sosial dan followersnya aja. Milk merasa bahwa Puan ini adalah orang paling bajingan yang pernah dia temui seumur hidupnya. Di sini Puan gak ngerti ya kenapa Milk bisa semarah itu. Padahal itu kan adalah kesempatan dia untuk bersinar di media sosial. Dan bahkan mungkin itu bisa jadi peluang supaya dia bisa masuk ke industri yang lebih besar seperti televisi atau film. Tapi di sini Milk menyadarkan Puan akan dua hal. Pertama, sejak awal, Milk kan bilang bahwa nyanyian itu tuh hanya ditujukan untuknya seorang, bukan untuk konsumsi publik. Kedua, Puan yang sangat bodoh tidak melihat pakaian yang sedang dipakai oleh Milk saat dia menyanyikan lagu itu. Nah,
Di sini nih, Puan baru ngeh. Pada malam itu kan Milk ini lagi di rumah, lagi di kamarnya, udah mau tidur banget. Jadi dia pakai pakaian yang seadanya aja. Dia cuma pakai celana pendek, kaos pendek yang terbuka. Dan di sini bahkan yang bikin Milk marah banget. Di video itu ada saat Milk menaruh gitarnya atau ukulelenya ke samping. Yang mohon maaf ya, bra alias dalemannya si Milk itu tuh kelihatan jelas banget. Nah ini yang bikin Milk nih marah banget. Dia lagi pakai pakaian yang gak pantas dilihat oleh banyak orang. Milk sangat malu. Bahkan kalau lihat kolom komentar, netizen tuh jadi pada salvo. Komentarnya sih dominan muji kecantikan dan keromantisan dari Milk ya. Tapi banyak juga yang komen aneh-aneh kayak tiba-tiba celananya basah lah, atau celananya tiba-tiba kerasa sempit lah. Atau bahkan ada yang menduga bahwa Milk ini bukan perempuan yang baik-baik. Ada loh netizen yang bilang kalau Milk ini adalah cewek yang nakal. Di sini Milk udah nggak bisa menahan amarahnya lagi. Dia minta Puan buat segera menghapus konten itu. Nah di sini Puan juga ikut panik karena dia nggak nyangka bakal ada komen-komen seksual harassment kayak gitu. Walaupun lagi-lagi dia memperhatikan jumlah view-nya ya yang udah banyak banget, tapi di sini Puan langsung menghapus video tersebut. Masalahnya udah kelar? Tentu saja belum. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Milk udah bener-bener gak mau komunikasi sama Puan. Puan bahkan bilang kalau dia bakal ninggalin semua sosmed demi bisa balik lagi sama Milk. Tapi di sini Milk udah bener-bener nutup pintu hati buat Puan. Apalagi setelah menyadari bahwa video kemarin yang udah dihapus ternyata udah di-record lagi sama orang lain dan diupload lagi ke media sosial dan YouTube. Milk ini udah frustasi banget, Puan juga frustasi. Di sini Puan memutuskan untuk benar-benar berhenti dari media sosial, berharap Milk bisa kembali padanya. Puan datang dengan membawa bunga, berusaha meminta maaf pada Milk. Namun di sini Milk udah tidak mau lagi berurusan dengan Puan. Dia merasa bahwa Puan ini justru sangat berbahaya. Milk juga mengingatkan bahwa dirinya sebenarnya ya hanya manusia biasa. Puan bisa hidup bahagia bahkan tanpa dirinya. Puan ini bisa jadi konten kreator atau bahkan jadi ketua DPR. Oh enggak dong, itu beda Puan. Tapi intinya di sini Milk udah tidak mau berhubungan dengan Puan hingga pada akhirnya mereka resmi putus. Oke guys, itu dia alur film dari Seven Something cerita pertama berjudul 14. Gimana? Seru sih menurut kita? Privacy dan kesadaran media sosial emang harus sadar sejak dini. Apalagi ini kan sebenarnya film tahun 2012 ya, dimana medsos mungkin gak semasif sekarang. Sekarang kan segala sesuatu diupload ke sosmed. Ya gak apa-apa sih selama orang yang di videoin itu udah setuju, udah nyaman gitu kan ya. Kecuali kalau orang-orang jahat ya, baru deh viralin aja biar kapok. Tapi intinya lebih bijak aja deh dalam bermedia sosial ya guys. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini ada di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.